Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Itmam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan buatkan video tutorial tentang bagaimana sih cara untuk mengubah keyboard di iPhone ini supaya kita itu mendapatkan pengalaman yang lebih baik menurutku. Jadi kalau ini kan memang tampilan utama dari keyboardnya iPhone, tampilan defaultnya seperti ini. Ini kalau misalkan kita buat untuk ngetik ya sebenarnya nggak ada masalah, semuanya masih bisa kita gunakan dengan baik dan enak juga untuk ngetik. Tapi kalau misalkan kita lebih detail lagi, ini ada beberapa fitur yang biasanya kita dapatkan di Google Keyboard, di Gboard, kita nggak bisa dapatkan di iPhone ini. Seperti misalkan untuk prediktif, kata prediksi yang sering kita gunakan untuk bahasa Indonesia, ini tidak bisa kita munculkan di sini kecuali kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa Inggris, dia akan muncul. Nah, misalkan love gitu ya, ini muncul seperti ini. Tapi kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia, ini nggak ada prediksinya. Dan kemudian juga kita nggak bisa ngetik dengan satu tangan dengan gestur, ini nggak bisa. Nah, nanti kalau misalkan kita pakai Google Keyboard itu bisa. Dan lagi untuk haptic feedbacknya ini nggak ada, sekedar pop up saja. Jadi kita nggak bisa merasakan ada sensasi getaran gitu kalau misalkan kita pakai keyboardnya defaultnya dari si iOS ini. Nah, sekarang langkahnya agar kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk keyboard dari iOS ini, untuk iPhone ya khususnya, kita bisa langsung saja untuk install yang namanya Gboard. Nah, ini aplikasinya teman-teman, silakan teman-teman bisa download di Play Store, itu tersedia dan gratis untuk Gboardnya. Buka App Store-nya, kemudian ketikkan Gboard di situ. Keyboard, Google Keyboard ya. Nah, maksud saya Google Keyboard nih yang ini. Kemudian teman-teman install saja. Kemudian kalau misalkan sudah diinstal, teman-teman buka aplikasinya di sini. Nah, kemudian setup. Waduh, kameranya ngebur. Nah, setup keyboardnya. Kita ikuti langkah-langkah untuk perizinannya. Nah, di sini kita diarahkan ke keyboard. Yang untuk keyboardnya ini dicentang ya, allow full access. Oke. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi keyboardnya, kemudian tap and hold the globe icon, tap Gboard to switch keyboard ya. Jadi kita bisa misalkan tadi saya buka aplikasi untuk ini kan keyboardnya dari iPhone iOS maksudnya. Nah, ini kita bisa ganti dengan tap gambar globe ini ya, kemudian kita pilih Gboard. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilannya khas banget ya. Kalau misalkan teman-teman biasanya pakai Android itu pasti udah familiar banget dengan tampilan Gboardnya seperti ini. Ini kita bisa setting-setting lagi untuk pengaturannya ya. Kita bisa setting bahasa yang sering kita gunakan apa. Di sini saya pakai Indonesia. Ya, bisa juga ditambahkan bahasa di sini, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Lalu ada keyboard setting nih. Nah, keyboard setting di sini ini untuk auto correction-nya bisa dimatikan saja. Jadi supaya nggak terlalu terlalu over gitu loh ketika dia mengkoreksi tulisan yang kita tulis, karena kan biasanya kita juga bicara, kita nulis itu biasanya dicampur dengan bahasa daerah yang itu nggak ada di bahasa Indonesia. Nah, kemudian ini tentunya nih untuk enable haptic feedback on key press ini diaktifkan ya. Ini kondisi nggak aktif kalau misalnya kita buat ngetik ya biasa aja, sama kayak keyboardnya iPhone. Tetapi kalau misalnya kita aktifkan ini untuk enable haptic feedback on key press, maka ketika teman-teman ngetik dengan aplikasi Google Keyboard, maka akan ada feedback berupa getaran yang itu enak banget teman-teman. Nah, ada sebutan tek 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 gitu loh, kayak ngetik pakai mesin ketik, tapi ini getarannya enak banget di tangan. Nah, itu salah satu keunggulan mutlak yang bisa dilakukan oleh Google Keyboard daripada keyboardnya si iOS defaultnya. Itu ada haptic feedbacknya untuk kita melakukan pengetikan. Dan itu enak banget. Lalu untuk yang kedua, untuk keunggulannya kita juga bisa mengetik, tidak ngetik, tapi kita hanya swipe gestur saja. Jadi kalau misalnya kita ketik sayang misalkan ya, ini bisa sayang.
Nah, sayang, aku mau makan. Nah, kok kejam sih? Makan. Nah, nanti sore. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman ya. Dan ini adalah keyboard yang sangat saya sukai untuk Google Keyboard ini, karena prediktifnya itu juga cerdas, bagus banget. Prediksinya itu ya dia menyesuaikan sih dengan penggunaan kita gitu. Itu saja teman-temannya untuk video tutorial singkat kali ini. Jika kalian suka jangan lupa untuk klik like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau misalkan mau subscribe aja, karena di channel ini akan banyak video seperti tutorial, vlog ataupun juga review. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.